Halo, selamat pagi semuanya. Di channel YouTube saya yang kedua, saya masih akan melanjutkan pembahasan dari contoh soal perhitungan pajak penghasilan. Coba perhatikan contoh yang keempat. Berikut soalnya. Pak Adi adalah karyawan PT Onik Komunika dengan status menikah, mempunyai 3 anak. Pak Adi per bulan penghasilannya 10 juta. Istrinya bernama Ana, merupakan PNS di Kementerian Komunikasi. Bu Ana menerima gaji 6 juta per bulan. Nah, bagaimana perhitungan pajak penghasilan Pak Adi jika penghasilan istrinya digabungkan dengan penghasilan suaminya? Ingat ya, bahwa wajib pajak adalah Pak Adi yang memiliki istri yang bekerja di mana penghasilan istri digabung dengan penghasilan suami. Nanti dalam perhitungan kita akan melihat tabel yang sudah saya sajikan dalam channel YouTube saya yang pertama. Kita lihat bagaimana perhitungannya. Yang pertama, kita akan menghitung besarnya penghasilan per tahun keluarga tersebut. Penghasilan Pak Adi tadi dikatakan 10 juta per bulan. Kalau 1 tahun berarti 10 juta dikali 12. Hasilnya 120 juta. Penghasilan Bu Ana sebulan 6 juta. 1 tahun berarti 6 juta dikali 12. Hasilnya 72 juta. Jadi keluarga tersebut jumlah penghasilan dalam 1 tahun adalah 192 juta. Lalu, bagaimana perhitungan PTKP-nya? Kalau melihat tabel, kita singkat saja ya. Kalau melihat tabel, ingat Pak Adi sendiri wajib pajak, pemotongannya adalah 15.840. Dengan 3 orang anak, berarti 1 kali 3.200.000. Jadi jumlahnya adalah 19.800.000. Ditambah dengan istri yang bekerja yang penghasilannya digabung dengan suami, yaitu PTKP-nya 15.840. Maka jumlah PTKP sebesar 35.640. Jika dalam 1 tahun penghasilan keluarga tersebut 192 dikurangi dengan 35.640 yang tidak dikenai pajak, maka jumlah PKP-nya adalah 156.360. Jadi dari sini lalu kita bisa menghitung berapa besarnya pajak yang harus dibayar. Ingat PKP 156 juta, maka 50 juta pertama dikali 5%. Lalu yang berikutnya sisanya adalah 106.360. Plafon pada level kedua perhitungan pajak adalah sebesar 250 juta. Dari 250 juta, 50 juta pertama sudah dikali 5%. Maka sisanya 200 juta, sedangkan pada soal ini penghasilan Pak Adi berikutnya level kedua adalah sebesar 106.360. Maka dikali 15% hasilnya 15.954. Jadi, besarnya PPh yang harus dibayar sebesar Rp18.454.000 per tahun. Jadi, lalu kemudian dibuat kesimpulan ya, kalau 18.454 adalah PPh yang dibayar per tahun, maka yang dibayar per bulan adalah total tadi dibagi dengan 12. Yaitu 1.537.900. Semoga bisa dipahami sampai dengan contoh soal yang keempat ini. Lalu yang berikutnya kita akan bicara tentang perhitungan PPh yang dikurangi dengan biaya jabatan dan iuran. Pengurangan dalam perhitungan PPh yang di mana pengurangan itu berupa biaya jabatan dan iuran dalam peraturan ditetapkan pengurangan biaya jabatan sebesar 5% per tahun, atau kalau diuangkan jumlah maksimum pengurangan adalah 6 juta per tahun atau lagi 500.000 per bulan, berarti 6 juta dibagi 12. Artinya apa? Seseorang yang memiliki kedudukan atau posisi dalam suatu perusahaan atau dalam pekerjaan tertentu, maka dia akan membayar biaya jabatan di mana
dia ditempatkan pada posisi tersebut. Tentu saja tidak semua posisi itu dikenai biaya jabatan ya, hanya posisi tertentu. Nah, untuk mengulas apa saja biaya jabatan yang dikenai pajak, dibahas atau pengetahuan ini dapat kalian eksplor di Google, karena di sini konteksnya saya akan fokus pada perhitungan pajak yang dikenai biaya jabatan. Kemudian selain biaya jabatan, juga ada iuran terkait lainnya yang dilakukan dengan pemotongan gaji, misalnya adalah iuran untuk dana pensiun. Coba kita lihat contoh soal yang menggunakan perhitungan biaya jabatan. Contoh yang pertama, Arman bekerja di PT Makar, penghasilan neto per bulan 3.250.000. Penghasilan neto, saya bahas dulu. Ada istilah penghasilan neto, ada istilah penghasilan bruto. Neto itu biasanya identik dengan bersih. Maka kalau anak-anak lihat dalam kemasan makanan, ada istilah berat neto. Neto itu berarti bersih, tidak menghitung kemasan. Tapi dalam hal ini bukan berarti berat ya. Neto itu penghasilan bersih. Penghasilan setelah dikenai atau dipotong hal-hal tertentu, sehingga sudah tidak lagi ada potongan. Nah, per bulan itu 3.250.000. Sedangkan dari jumlah ini, ya, meskipun dikatakan neto, Pak Arman masih harus membayar iuran pensiun 50.000. Nah, bagaimana perhitungan PPh-nya? Berikut penyelesaiannya. Perhitungan gaji per bulan 3.250.000. Kalau tadi kita akan menghitung biaya jabatan, maka 5% dari 3.250.000 adalah 162.500. Kemudian iuran pensiunnya adalah 50.000 per bulan. Maka jumlah biaya jabatan potongannya adalah 212.500. Jadi dari gaji 3.250.000 dipotong iuran dan biaya jabatan sebesar 212.500, jadi gaji netonya sebulan sebesar 3.037.500. Bagaimana perhitungan PTKP-nya? Sebulan 3 juta kalau dikali 12 ketemunya 1 tahun. Perhitungan PTKP-nya adalah Arman tadi adalah seorang single, belum menikah, maka dalam tabel akan tertulis PK 0 sebesar 15.840. Jadi 1 tahun dikurangi PTKP, jadi PKP-nya dalam 1 tahun adalah 20.610. Bagaimana perhitungan pajaknya? Ya sudah, karena 20 juta di bawah 20 juta itu ada pada level 1 di bawah 50 juta, langsung dikalikan 5%. Hasilnya 1.030.500 untuk 1 tahun. Kalau per bulan tinggal dibagi 12, yaitu sebesar 85.875. Lalu dibuat kesimpulan. Semoga bisa dipahami ya. Kemudian yang berikutnya, contoh 2. Masih berkaitan dengan pemotongan penghasilan yang dikurangi dengan biaya jabatan. Andre bekerja di PT Lancar dengan gaji 2.800.000 per bulan. Iuran pensiunnya per bulan 25.000. Kemudian, ia memiliki istri yang bekerja di pabrik dengan gaji 2.400.000 per bulan. Nah, mereka memiliki 1 orang anak. Hitunglah berapa besarnya PPh yang harus dibayar per bulan. Coba cermati kalimat soal dalam setiap kalimat akhir dalam setiap soal. Kalau yang ditanya per bulan, maka nanti kesimpulan kalian juga akan menyatakan hasilnya per bulan, gitu ya. Kita lihat bagaimana cara penyelesaiannya. Gaji per bulan 2.800.000. Kalau dikurangi biaya jabatan 5%, berarti 140.000. Kemudian iurannya tadi 25.000 per bulan. Jadi dari 2.800.000 akan dikurangi jumlah biaya jabatan sebesar 165.000. Jadi penghasilannya 1 bulan adalah 2.635. Istrinya bekerja per bulan 2.400. Jadi keluarga tersebut dalam 1 bulan penghasilan netonya adalah 5.035.000. Maka besarnya
penghasilan keluarga tersebut dalam 1 tahun, angka tadi dikali 12, hasilnya 60.420.000. Dikurangi dengan PTKP, ingat, Andre sendiri adalah wajib pajak, berarti PTKP-nya 15.840. Satu anak PTKP-nya 1.320. Maka kita lihat dalam tabel, TK1 sebesar 17.160 ditambah istri yang bekerja yang penghasilannya digabung dengan suami sebesar 15.840. Jadi jumlah PTKP-nya 33 juta akan mengurangi gaji neto 1 tahun. Jadi jumlah PKP-nya adalah 27.420. Lalu lanjut dengan perhitungan PPh terutang 1 tahun. Karena angka 27 juta di bawah 50%, di bawah 50 juta, maka langsung dikali 5%, hasilnya sekian. PPh per bulan tinggal dibagi 12, lalu dibuat kesimpulan. Jadi besarnya PPh yang harus dibayar sebesar 114.250 per bulan. Demikian yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan perhitungan PPh. Semoga bisa dipahami. Lalu yang berikutnya kita akan mengerjakan latihan soal. Latihan soal ini kalian akan tulis dulu soalnya, kemudian jawabannya lengkap dengan kesimpulannya seperti contoh soal yang telah saya berikan pada video ini dan video sebelumnya. Soal pertama, silakan ditulis soalnya, skor 10. Perhatikan tabel berikut. Tarif pajak tersebut disebut dengan tarif pajak apa? Ingat pilihannya hanya ada 4. Disebut tarif tetap, proporsional, progresif, atau degresif. Coba amati tabelnya. Kemudian berikan alasannya. Jika kalian memilih bahwa tabel ini disebut dengan tabel dengan tarif tetap, apa alasannya? Tuliskan. Jika benar, skor 10. Kemudian yang berikutnya, soal kedua. Ini pun masih sama, pilihannya ada 4. Tabel ini disebut dengan tabel pajak dengan tarif tetap, proporsional, progresif, atau degresif. Pilih salah satu jawaban dan berikan alasannya. Skor 10. Soal ketiga pun sama, skor 10. Dan soal keempat juga sama, skor 10. Pilihannya ada 4. Nanti kalau ketinggalan bisa diulang ya YouTube-nya, lalu kalian bisa catat lagi soalnya. Kemudian soal kelima, Pak Banu, seorang wajib pajak, punya istri dengan 1 anak. Pak Banu bekerja di perusahaan. Penghasilan istri Pak Banu digabung dengan penghasilan suami. Kalian hanya diminta untuk menghitung PTKP, bukan penghasilan, bukan pajaknya, tapi hanya sebatas menghitung berapa PTKP-nya. Dari sini kalian sebenarnya kalau mau mudah, nggak usah ngitung, tinggal lihat tabelnya. Pak Banu wajib pajak, punya istri, punya 1 anak. Dalam tabel berarti apa? K1. Lihat dalam tabel ya. Kemudian soal ke-6. Skor 20. Pak Surya menikah, punya 4 anak. Istrinya ibu rumah tangga. Ini pun lihat dalam tabel. Ingat, maksimal yang dihitung hanya 3 anak. Kalaupun punya 4 yang dihitung maksimal 3. Lihat tabel. Kemudian soal terakhir, skor 20. Pak Tanto bekerja di sebuah perusahaan swasta dengan penghasilan 6 juta per bulan. Dia menikah, punya 1 anak. Istrinya juga bekerja, penghasilannya 4 juta per bulan. Setiap bulan Pak Tanto membayar iuran pensiun 100.000 dengan 5% biaya jabatan. Hitung berapa besarnya PPh yang harus dibayar Pak Tanto. Maaf, ini diralat ya. Pak Tanto per bulan. Oke, ini juga contoh soal sudah saya berikan. Demikian akhir dari video saya yang kedua yang membahas tentang pajak penghasilan. Besar harapan saya apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan dicermati dengan baik. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan melalui WA atau melalui forum kita di Google Classroom selama jam pelajaran. Demikian yang dapat saya sampaikan.
Selamat pagi dan sampai jumpa di channel YouTube saya berikutnya di pembahasan yang berbeda. Terima kasih.